Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. Nah, dalam pembahasan struktur teks ulasan ini, saya mengambil contoh novel yang berjudul The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable. Nah, novel ini adalah novel bahasa Indonesia, hanya saja judulnya yang menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, struktur yang akan kita bahas adalah identitas. Identitas adalah bagian yang memuat keterangan mengenai karya yang diulas. Identitas dapat meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, cetakan, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh identitas. Judul, The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable. Pengarang, Adara Kirana. Penerbit, PT Bukune Kreatif Cipta. Tahun terbit, 2017. Tempat terbit, Jakarta. Cetakan, kedua. Tebal, 298 halaman. Berikutnya adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan sekilas tentang karya, baik dari segi latar belakang pengarang maupun latar belakang karya. Misalnya penghargaan yang pernah diraih dan sebagainya. Dalam beberapa buku, terutama kumpulan cerpen misalnya, di sana tidak dicantumkan latar belakang pengarangnya. Jadi, bisa menggunakan latar belakang karya, seperti kapan karya itu dibuat, penghargaan apa yang pernah diraih, dan sebagainya. Berikut adalah contoh orientasi. Adara Kirana lahir tanggal 6 Oktober beberapa tahun silam dengan nama Adara, tapi lebih senang dipanggil An di dunia maya. Suka baca dan nonton untuk mengisi waktu luang. Bisa ketawa karena hal-hal receh yang enggak jelas, tapi bisa serius juga kayak Harmony Granger. Orientasi ini bisa dilihat biasanya di halaman belakang dari sebuah karya. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis adalah bagian yang berisi gambaran sekilas tentang isi karya. Sinopsis bertujuan agar orang merasa penasaran dengan suatu karya, khususnya karya yang sedang diulas. Berikut adalah contoh sinopsis. Novel The Number You Are Trying to Reach Is Not Reachable berkisah tentang Aira, seorang gadis jenius yang bersekolah secara homeschooling. Ia mendapatkan tantangan ketika Kak Sahra, guru homeschoolingnya, memberitahu bahwa ada lomba cerdas cermat matematika berhadiah buku yang diincarnya, The 13 Books of Euclid Elements. Dalam masa orientasi sekolah, Aira berkenalan dengan Kalila, Rio, dan Arka. Karena tak ingin dianggap aneh, Aira menyembunyikan kepintarannya dan berusaha berlaku sewajarnya anak SMA. Semenjak Rio membantunya mempelajari bahasa gaul dan telepon salah sambung ke Arka, Aira menjadi dekat dengan mereka. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Aira selamanya tetap berbohong tentang kejeniusannya itu? Bagaimanakah kisah cinta Aira sendiri? Nah, ini adalah contoh sinopsis. Usahakan dalam pembuatan sinopsis dapat merangsang rasa keingintahuan dari pembaca, penonton, maupun pendengar, sehingga ingin membaca, menonton, ataupun mendengar karya yang diulas.
Berikutnya adalah analisis. Analisis adalah pemaparan tentang unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik dalam karya. Dalam bagian ini hanya menyebutkan saja unsur-unsurnya. Berikut contoh analisis. Novel ini bertema remaja. Pemilihan warna sampulnya tidak mainstream. Dan gambar ilustrasi telepon juga lucu. Bagian dalam novel ini pun terlihat minimalis. Dari segi penokohan, karakter Aira benar-benar konsisten dari awal hingga akhir. Bagi kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Sebuah karya, apalagi hasil imajinasi penulis, pasti memiliki kekurangan. Ada beberapa bagian yang terkesan dipaksakan, serta plotnya yang tidak logis. Begitupun bahasa yang digunakan, banyak istilah gaul dan asing. Nah, dalam analisis ini, hanya menyebutkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, tanpa dijelaskan, karena penjelasannya ada pada struktur ulasan yang berikutnya. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah pemaparan secara detail tentang unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik dalam karya yang dilihat dari kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Nah, perbedaan evaluasi dan analisis adalah pada segi penjelasan. Apabila analisis hanya menyebutkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, dalam evaluasilah dijelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik tersebut dari segi kelebihan dan kekurangannya. Berikut adalah contoh evaluasi. Novel ini secara visual cukup menarik perhatian. Dari judulnya yang unik, pemilihan warna sampul yang tidak mainstream, dan gambar ilustrasi telepon yang lucu bisa membuat orang penasaran dengan sekali lihat. Bagian dalam novel pun terlihat minimalis. Dari segi penokohan, karakter Aira benar-benar konsisten dari awal hingga akhir. Menurut saya, bohong itu enggak pernah menghancurkan selama tetap jadi kebohongan. Yang menghancurkan adalah kalau kejujuran mulai tampak di sela-sela kebohongan. Halaman 146. Aira memang agak kaku, tetapi perlahan-lahan dia mulai membuka diri. Dia lebih bisa memahami orang lain dan tidak bertindak egois. Dia menekankan kelebihannya agar orang lain juga bisa menerima dirinya dengan mudah, walaupun konsekuensinya menjadi konflik utama buku ini. Nah, ini adalah bagian evaluasi. Menjelaskan secara detail unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang hanya disebutkan saja di bagian analisis.